Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Miss Dewi akan menjelaskan tentang verbs, infinitive, and also gerund. Jadi apa itu verb, apa itu infinitive, nanti ada jenisnya juga, kemudian juga akan membahas tentang gerund ya. Yang pertama dulu kita akan membahas tentang verbs. Apa itu verbs? Kata kerja. Semua juga sudah tahu apa itu kata kerja. Oh, saya tahu Miss, kata kerja itu misalnya eat, sleep, study, learn, write, dan lain sebagainya. Oke, kita semua tahu apa itu kata kerja. Tapi ternyata untuk dipelajari lebih jauh itu atau lebih mendalam, kata kerja itu punya bermacam-macam maksud gitu ya, atau express. Kalau di sini a verb can express apa, mengekspresikan apa. Yang pertama itu ada physical actions. Physical actions itu berarti mengekspresikan hal yang berhubungan dengan fisik ya, atau kegiatan. Misal runs, dancing, swim, sits, cuts, drive, dan jump. Kalau contohnya di sini, paham ya? Jadi physical actions itu yang berhubungan dengan fisik, yang kelihatan, misal menulis, berenang, bernyanyi, itu kan terlihat gitu. Itu namanya verb that can express physical actions. Kemudian yang kedua itu tentang mental actions. Kalau verb yang mengekspresikan mental actions itu berarti yang tidak terlihat. Misal love, hate itu kan tidak terlihat. No, itu perasaan gitu ya. Recognize, pikiran, perasaan, merasa gitu, itu namanya mental actions. Kalau contohnya di sini ada love, ada hate, ada know, ada recognize, ada live, ada feel, ada think, ada understand. Misal mengerti, mengerti itu kan tidak tampak gitu, tidak seperti misal swim yang dia tampak physical actions, tapi kalau understand itu kan tidak tampak itu ya. Kemudian yang ketiga itu a verb that can express state of being. Di sini kalau susah memahami ini, dalam arti yang sederhana, state of being itu ini to be yang menghubungkan gitu ya. Jadi tidak ada arti khusus gitu ya. Tidak ada arti khusus dari to be ini, itu berarti itu namanya state of being. Jadi misal memang pelengkap saja, tidak ada arti yang khusus, itu namanya a verb that can express state of being gitu ya. Paham sampai di sini? Jika ada pertanyaan silakan bertanya. Bisa di kolom komentar, tanya di kolom komentar, nanti saya jawab. Oke, lanjut ya. Kemudian kita akan membahas tentang infinitive dan gerund. Kita bahas satu persatu. Apa itu infinitive? Gitu ya. Infinitive itu apa? Infinitive itu adalah kata kerja bentuk dasar. Kata kerja bentuk dasar itu apa? Kata kerja bentuk dasar itu ya kata kerja bentuk pertama, itu kata kerja paling mendasar. Misal swim, kemudian drink, kemudian eat, kemudian write, kemudian learn, sleep, know, meet, play, dan lain sebagainya. Itu kata kerja dasar. Berarti kata kerja dasar, kata kerja bentuk pertama dan tidak ada penambahan gitu ya. Itu infinitive. Kemudian ternyata infinitive itu dibedakan menjadi dua. Ada infinitive yang ada to-nya, kemudian infinitive yang tanpa to. Contohnya infinitive yang dengan to itu berarti kata kerja bentuk dasar yang ditambahi to. Misal to learn, to speak, to do, to stay, itu merupakan jenisnya to infinitive gitu ya. Tapi kalau infinitive without to berarti itu kata kerja dasar yang tidak ada penambahan to-nya. Misal di sini apa? Ada sleep, ada invite, ada study, kemudian ada sleep gitu ya. Kemudian kalau gerund itu apa gitu ya? Gerund itu adalah kata kerja yang digunakan atau berfungsi sebagai kata benda. Gitu ya. Kalau masih bingung kita lihat di sini. Ini penggunaan to infinitive. Jadi ternyata kalau infinitive tadi dibagi menjadi dua, itu di sini kita akan bahas dulu yang to infinitive, yang pakai to ya. Bisa sebagai subjek kalimat. Jadi kalau sebagai subjek kalimat itu kita pakainya to. So to live in Jakarta is expensive. Kemudian to go there means to die. Jadi artinya di sini bukan untuk hidup di Jakarta, tetapi hidup di Jakarta itu sangatlah mahal seperti itu. Jadi memang kalau kita mau membuat kalimat dan dia sebagai awal, dia
pakainya ada to-nya, to infinitive. Kemudian sebagai kata yang menerangkan kata benda. Langsung ke contoh saja biar tidak bingung ya. Misal, do you have something to eat? Gitu ya. Apakah kamu mempunyai sesuatu untuk dimakan? Gitu ya. Jadi sebagai kata yang menerangkan benda. Di sini apa? To eat. To eat ini menerangkan apa? Something. Jadi untuk menerangkan benda itu kita verbnya pakai verb to infinitive. Gitu ya. When we have some problems to discuss next week. We have some problems to discuss next week. Kita mempunyai beberapa masalah untuk didiskusikan minggu depan. Jadi di sini ada kata to discuss. Kenapa di sini ada to discuss di sini? Karena to discuss mendeskripsikan, menerangkan benda yaitu apa? Some problems. Beberapa masalah untuk didiskusikan. Apa yang didiskusikan? Beberapa masalah. Itu sebabnya di sini pakainya to infinitive, to discuss, ya. Kemudian sebagai kata yang menerangkan kata sifat. Langsung ke contoh. This bread is delicious to eat, gitu ya. Di sini kata sifatnya yang apa dalam kalimat ini? Iya, benar. Kata sifatnya atau adjektifnya itu delicious. Roti ini sangatlah enak dimakan gitu ya. Jadi di sini pakai to infinitive karena menerangkan apa yang dimakan, menerangkan kata sifat yaitu delicious. This furniture is too expensive to buy. Jadi apa yang dibeli? Apa yang mahal untuk dibeli? Yaitu furniture di sini. Yang dijelaskan apa? Expensive-nya di sini, ya. Ini kata sifatnya di sini. Sudah paham sampai di sini ya? Kemudian beberapa kata sifat itu yang selalu diikuti to infinitive. Misal ada kata common, kemudian ada kata boring, ada kata easy, ada kata prepare, ada kata useful, please, difficult, very hard, dangerous, unjust, skilled, strange, dan able. Itu selalu diikuti to infinitive gitu ya. Misal susah untuk dilupakan gitu ya. Berarti apa? Misal susahnya kan pakai hard. It's hard. Kemudian diikuti to infinitive, berarti to forget misal gitu. It's hard to forget. Jadi bukan it's hard forget, susah dilupakan, tapi it's hard to forget. Karena hard itu masuk ke dalam kata sifat yang selalu diikuti to infinitive gitu ya. Kemudian sebagai kata yang menerangkan kata tanya atau WH words. Misal, langsung contohnya saja. Di I don't know how to go home. Gitu ya. Do you know what to do? Jadi to do di sini menerangkan apa? Kata tanya di sini. Aku tidak tahu bagaimana pulang ke rumah. Apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi menerangkan kata tanya gitu loh di sini. Kemudian kelompok kata kerja yang selalu diikuti itu infinitive. Ada tense, prepare, intend, expect, time, learn, will, claim, plan, strive, decide, over, wants, pretend, hesitate, agree, needs, demands, regrets, hope, desire, seeks, refuse, dan wish. Itu merupakan kelompok kata kerja yang selalu diikuti to infinitive. Jadi nanti misal ini ada kalimat tend to apa gitu. Misal I want to apa gitu. Itu selalu diikuti to infinitive. Untuk menyatakan tujuan. Jadi untuk menyatakan tujuan kita juga harusnya pakai to infinitive. Misal di sini, he came here to meet you. Dia datang ke sini, tujuannya apa? Bertemu denganmu. Untuk menyatakan tujuan di sini, ini harus ada to infinitive. He came here meet you. Dia datang ke sini menemuimu seperti itu ya. Gak boleh he came here meet you, gak boleh. Karena memang ini harus untuk menyatakan tujuan di sini harus ada to infinitive. He came here to meet you. Gitu ya. She wants to continue her study. Dia pergi untuk ngapain? Tujuannya apa? Untuk melanjutkan kuliahnya gitu ya. Itulah kenapa untuk menyatakan tujuan itu harus to infinitive. Gitu ya. Kalau infinitif yang tanpa tuh apa?
itu ada beberapa infinitive tanpa to atau infinitive without to dipakai setelah kata kerja model. Model itu apa? Model itu ada ini loh. Kalau kita yang sering pakai itu will kan, will itu namanya model, tapi ternyata di dalam model itu ada banyak sekali, nggak hanya will, ada can, ada could, ada may, might, ada will, ada would, ada shall, ada should, ada have, had to, itu merupakan model. Kalau can itu model bentuk pertama, could itu bentuk kedua, may bentuk pertama, might itu bentuk ketiga, will itu pertama, would itu kedua, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi setelah kata kerja model, model itu apa ini? Itu diikuti without to, berarti kata kerja biasa tanpa to. She can swim well. Ini ada modelnya, jadi harus diikuti infinitive tanpa to. Jadi tidak bisa kita bilang she can to swim well, nggak boleh. She can to swim well, nggak boleh. Karena ada kata can, jadi langsung diikuti infinitif tanpa to atau kata kerja dasar tanpa penambahan apapun. Di sini ya ada swim. Kemudian you should meet your mother. Ada kata should atau model, kemudian diikutinya meets. Tidak boleh to meet, tidak boleh meets, tidak boleh meetings, dan lain sebagainya. Tapi harus infinitive without to atau kata kerja dasar tanpa penambahan apapun. Bisa dipahami ya sampai di sini. Kemudian dipakai setelah kata kerja let, make, dan help. Jadi setelah kata let, make, dan help itu diikuti infinitive without to atau kata kerja tanpa penambahan to gitu ya. Misal, you have to let me go or I will punch you gitu ya. Setelah kata let itu kata kerjanya pasti tanpa to dan merupakan kata kerja dasar atau infinitif gitu ya, tanpa penambahan apapun. Let kata kerja dasar, kemudian makes kata kerja dasar, ada cry. Her values makes her cry all the day. The teacher always help the students solve various problems. Misal seperti itu. Di sini ada kata helps, berarti di sini kata kerjanya mana? Solve. Itu kata kerja dasar tanpa to atau without to. Without itu artinya tanpa ya, tanpa to. Kemudian kita akan membahas tentang penggunaan gerund. Gerund itu apa? Gerund itu kuda, bukan. Gerund itu apa? Gerund adalah kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda. Jadi bentuknya itu kata kerja tapi berfungsi sebagai kata benda dan berwujud verb ing. Jadi gerund itu bentuknya kata kerja yang berbentuk ing gitu ya. Tapi berfungsinya sebagai kata benda, bukan kata kerja lagi. Misal di sini dipakai sebagai subjek kalimat. Jadi subjek kalimat tadi bisa to infinitive, tapi bisa juga kita pakai gerund. Swimming makes our body healthy. Di sini itu kata kerja kan? Kata kerja swim. Cuman berfungsi di sini itu bukan kata kerja lagi, tapi sebagai kata benda. Berenang. Berenang membuat tubuh kita sehat. Membaca novel itu adalah hobiku. Reading novel is my hobby. Being good teacher is my ambition. Seperti itu. Jadi kata kerja berbentuk ing tetapi berfungsi sebagai kata benda. Kalau di awal seperti ini, di awalan seperti ini berarti kita kalau bikin kalimat berarti pakainya ing gitu ya. Swimming, reading is my hobby gitu ya misal gitu. Kemudian dipakai jika mengikuti kata kerja di bawah ini. Present, denies, chase, miss, admit, reach, avoid, practice. Jadi ketika mengikuti kata kerja di bawah ini, kita juga harus pakai gerund atau kata kerja berbentuk ing yang berfungsi sebagai kata benda. Contohnya apa? Di sini ada I admitted, admit kan di sini. Jadi untuk mengikuti admit ini diikuti gerund. Jadi I admitted loving her. Kenapa di sini pakai ing? Karena di sini itu merupakan kata kerja yang selalu diikuti gerund. Misal di sini ada lagi students are hope practice. Practice di sini ya. Jadi setelah practice nanti kalau ada kata kerja nanti berbentuknya ing nih. Students are hope practice speaking English gitu ya. Paham sampai di sini? Jadi semua ini itu nanti setelah kata-kata ini kalau ada kata kerja lagi itu berarti berbentuk gerund ya.
Kemudian dipakai di belakang preposisi baik yang didahului oleh kata kerja, kata sifat maupun kata benda, misal seperti itu. Nomor 1 ada verb dan preposisi. Misal ada, kenapa disebut verb dan preposisi? Ini verb atau kata kerja, of ini preposisinya. Sing itu kata kerja, of itu preposisinya. Insist itu verbnya, on itu preposisinya. Count itu verbnya, on itu preposisinya, dan lain sebagainya. Give itu verb, up itu preposisi, kemudian put itu verb, of itu preposisi, gitu ya. Kemudian contohnya aja, langsung ke contoh supaya tidak bingung. You should give up smoking for the sake of your health. Give up. Setelah adanya verb dan preposisi, maka harus ada verb ing atau gerund gitu ya. Ini ada verb, ada preposisi, maka di sini ing. Ini ada verb, ada preposisi of, jadi di sini ing. I'm thinking of going to Bali with you. Kemudian ada looking, ada forward, jadi setelah itu meetings you at an interview. Kemudian ada adjektif dan preposisi. Jika ada adjektif yang diikuti preposisi, maka kata selanjutnya itu harus berbentuk gerund atau kata kerja berbentuk ing. Misal accustomed to, misal langsung contoh ya. Sandra is, ada adjektif afraid, ada preposisi of. Jadi kata kerja selanjutnya harus ing. Discussing. Sandra is afraid of discussing her problems with you. My parents are interested in, ada adjektif interested, kemudian ada preposisi ing, maka harus diikuti gerund atau kata kerja berbentuk ing. Ada adjektif, ada preposisi, adjektifnya successful, preposisinya in. Kalau ada adjektif dan preposisi, maka harus diikuti gerund atau kata kerja berbentuk ing. Paham sampai di sini ya? Kemudian kalau ada noun dan preposisi, ada excuse noun for preposisi. Pokoknya kalau ada noun dan preposisi, maka selanjutnya itu harus diikuti gerund atau kata kerja berbentuk ing. Langsung ke contoh. Randy has no excuse for. Ada excuse noun, ada for. Berarti setelah itu ada ing atau gerund. Randy has no excuse for dropping out of school. We have possibilities to winning the competitions. You have no reasons for leaving your family. Jadi setelah ada ini non preposisi itu harus ing. Non preposisi ing. Non preposisi ing gitu ya. Kemudian digunakan untuk pelengkap kalimat. Sebagai pelengkap kalimat itu juga kita pakainya gerund ya. Misal my hobby is reading. Hobiku itu adalah membaca. Itu kan readingnya sebagai pelengkap kalimat. Jadi bukan my hobby is read, tapi harus my hobby is reading gitu ya. Dipakai sebagai kata yang menerangkan benda. You can wait for me in the waiting rooms. You can go to the swimming pool if you want. Yang dimaksud menerangkan kata benda itu apa? Misal di sini tuh. Ruang tunggu gitu ya. Waiting room itu ruang tunggu. Yang dijelaskan apa? Room. Ruang apa? Ruang tunggu. Maka tunggunya di sini harus pakai ing. Swimming pool. Pool itu kan kolam. Kolam apa? Kolam untuk berenang. Swimming pool untuk menerangkan kata benda. Itulah sebabnya kalau menyebutkan kolam renang itu bukan swim pool tapi swimming pool karena memang dia menjelaskan kata benda yaitu pool. Kemudian ruang tunggu itu bukan, tunggu kan wait, bukan wait room tapi waiting rooms. Kenapa harus pakai ing? Karena dia menerangkan benda gitu ya. Waiting room. Dipakai pada susunan kata it bla 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 ing. Misal gini. Contohnya apa? Misal ini it-nya. It is nice talking with you. Jadi bukan it nice talk with you, tapi it's nice talking with you karena di awal ini ada it. Ini ada it, di sini ada trying. Jadi kalau ada it di sini tuh bunyinya pakai gerund. Verb, mohon maaf, verbnya pakai gerund ya, pakai verb ing. It's no use trying to meet her. Kemudian kelompok kata yang bisa diikuti oleh gerund maupun to infinitive. Jadi kalau tadi kita sudah
membahas kata-kata mana sih yang harus diikuti gerund atau kata kerja berbentuk ing, dan juga mana sih yang harus ada to-nya gitu. Tapi kalau ini kata kerja di bawah ini ada begin, ada had, ada regrets, continue, love, try, can stand, like, start, stress, sama previous itu bisa diikuti gerund maupun to infinitive. Contohnya di bawah ini. Indra started to study after lunch. Jadi ada kata start di sini ya. Nih, start. Bisa diikuti gerund ataupun to infinitive. Jadi bisa to infinitive, to study. Kemudian tapi bisa pakai ing. Indra started studying after lunch. Jadi bisa diikuti. Jadi dua-duanya ini benar. Mau pakai to verb 1 atau pakai gerund atau verb ing gitu ya. Silakan dikerjakan exercise-nya to make sure that you understand the material that I have told you. Jadi untuk memastikan apakah sudah benar-benar paham atau belum, silakan dikerjakan exercise-nya ya.